Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiansyah Wirnanata dari Prodi D3 Teknik Elektro angkatan tahun 2019. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas praktikum mata kuliah workshop mikroprosesor dengan judul Antarmuka Microcontroller dengan motor DC. Nah, untuk tujuannya praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami bagaimana mengantarmukakan mikrocontroller dengan motor DC. Kemudian, yang kedua, mengetahui dan memahami serta mempraktekkan pemrograman mikrocontroller untuk mengatur arah putaran motor DC. Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan mempraktekkan pemrograman mikrocontroller untuk mengatur kecepatan putaran motor DC dengan PWM, Pulse Width Modulation. Kemudian, untuk motor DC sendiri, motor DC atau motor arus arah adalah suatu mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus arah menjadi energi mekanik atau menjadi energi gerak. Energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Ya, ini seperti motor-motor biasa, motor listrik biasa. Kemudian untuk rangkaiannya ini sudah saya buat seperti ini. Ini yang pertama saya menggunakan ATmega 8535. Kemudian ini ada minimum sistemnya. Kemudian ini untuk rangkaian ADC-nya, saya menggunakan ini variabel resistor. Setelah ini sumber DC-nya. Dan ini ada osiloskop untuk membaca hasilnya nanti. Dan ini juga ada IC 7805. Ini ada IC L293D. Dan tentunya ini ada motor DC-nya. Dan ada beberapa komponen lainnya. Ini bisa dilihat. Ini untuk rangkaiannya. Kemudian untuk scriptnya atau codingnya ini saya sudah buat seperti yang ada pada job sheet. Ini saya sudah buat seperti ini. Yang pertama ini mengatur timernya, kemudian menghidupkan ADC-nya. Nah, kemudian ini untuk script yang pertama, program pertamanya. Ini langsung saja saya praktekkan. Untuk ini perintah pertamanya. Untuk perintah pertama ini nomor 1, port D0, port D0 sama dengan 1, port D1 sama dengan 1. Oke. Bentar. Ini 0 semua, saya ubah terlebih dahulu. Saya build. Oke, aman. No error. Saya buka di progressnya. Nah, karena 00 tidak ada inputannya, maka motor tidak berputar. Ini. Kemudian untuk perintah yang kedua, port D0 sama dengan 0, port D1 sama dengan 1. Dan ini kodenya saya ubah lagi. D0 sama dengan 1, D1 sama dengan 0. Saya build. Oke. Error, saya buka proteusnya. Nah, ini untuk hasilnya. Motor berputar searah jarum jam. Ya, seperti ini. Nilainya positif karena searah jarum jam. Ini untuk port D1 berarti 0 sama dengan 1, port D1 sama dengan 0. Tadi kebalik. Kemudian ini port D0 sama dengan 0, port D1 sama dengan 1.
stop lebih dahulu. Saya boot. Oke, saya jalankan. Motor berputar seperti ini, berputar melawan arah jarum jam, artinya ke kiri. Ini nilainya minus karena berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Kemudian selanjutnya port D01, port D11. Oke, saya compile terlebih dahulu. Tidak berputar. Kenapa? Karena keduanya ada masukannya, jadi tidak ada bedanya. Tapi bedanya dengan saat kondisi port D00 sama dengan 0, kemudian port D1 sama dengan 0, itu tidak ada tegangan atau tegangan yang mengalir. Tapi kalau port D0 sama dengan 1, kemudian port D1 sama dengan 1, di sini ada tegangannya seperti itu. Tapi motor sama-sama tidak berputar. Ya, seperti itu untuk perintah yang pertama. Kemudian untuk perintah yang kedua, untuk mengubah kecepatan motor DC dengan BWM. Jadi kita akan mempraktekkan mengubah kecepatan motor DC. Dan ini diubah dulu untuk program utamanya. Tadi saya sudah masukkan. Yang tadi saya komen lebih dahulu. Saya komen. Ini saya uncomment. Ini tadi timernya. Ini kita pakai yang ini. Saya komen lebih dahulu. Ya, seperti ini. Kita baca perintahnya terlebih dahulu. Ini sudah diubah untuk scriptnya. Sebentar, ini port D0 sama dengan 1, D1 sama dengan 0. Saya ubah lebih dahulu. Seperti ini. Oh iya, benar. Ini saya compile dulu. Kita kembali baca. Untuk langkah yang ke-8, hubungkan multimeter ke Vout potentiometer. Putar potentiometer sampai multimeter menunjukkan nilai 0 volt. Kemudian catat tegangan pada terminal out A dan out B serta catat kondisi motor. Ini untuk voltmeternya ini sudah saya pasang pada potentiometer. Kemudian untuk langkah ke-9 sama aja, tapi ini memberi nilai 2 volt. Artinya kita memutar potentiometer sehingga voltmeternya menunjukkan nilai 2 volt. Jika ini langkah ke-10 sama aja, tapi ini potensiometernya diputar hingga nilai maksimumnya. Kemudian untuk yang ke-11, ubah register TCC R1B menjadi 0x02, lalu boot. Kemudian langkahnya 12, putar potensiometer hingga maksimal, lalu putar kembali pelan-pelan hingga motor berhenti. Ukur dan catat tegangan output potensiometer, tegangan terminal out A, dan juga tegangan terminal out B pada saat motor berhenti. Oh ya,
ini untuk apa, voltmeternya. Ini untuk yang out A, kemudian ini yang untuk out B, ya, seperti itu. Kemudian langkah yang ke-13, ubah register timer 1 menjadi TCC R1A sama dengan 0xC1 dan TCC R1B sama dengan 0x04. Compare mode out A sama dengan inverted prescaler 256, seperti itu. Kemudian ini untuk tabelnya. Langkah percobaan 8, artinya kita mengubah TCC R1A 0x81 kalau diubah di biner 0x81 ya, seperti ini. Oh ya, kita harus lihat apa datasheet ATmega-nya terlebih dahulu. Untuk kali ini, nah, untuk mengetahui ini di 081 1000 1. Oke. Jadi yang diubah COM 1A1 COM 1A1 sama dengan 1 dan WGM 10 WGM 10 diubah ke 1. Untuk yang lainnya bernilai 0. Maaf, ini saya 0. Untuk yang lainnya 0, kemudian ini WGM 10 1. Oke, udah. Kemudian untuk yang TCC R1B 0x04 0x04 untuk 0x04 000 0100. Jadi yang diubah di sini hanya CS12. CS12. Ini dikasih nilai 1, untuk yang lainnya nilainya 0. Oke, sudah. Saya compile. Di sini sudah. Dan kita buka Proteusnya. Ini kita pakai apa? Port D5 untuk yang ini apa, percobaan keduanya. Saya run. Oh ya, untuk perintahnya tegangan potensio 0 volt. Oke. Dan saya stop dulu. Tegangan potensio 0 volt. 0 volt berarti artinya ini nilai paling minim. Kita run. Untuk ini yang pertama, motor tidak berputar, tidak ada tegangan yang masuk karena potensionya sama dengan 0. Ya, seperti ini. Di oscilloscope-nya juga nggak ada hasilnya. Ini untuk yang pertama, sini 0 0 ya, berhenti. Oke. Kemudian untuk ini langkah percobaan 9, ini sama seperti atasnya. Kemudian tegangan potensio ada di 2 volt. Ini saya terlebih dahulu.
ada 2 volt. Nah, seperti ini. Saya stop dulu. Nah, motor berputar searah jarum jam. Kemudian ini untuk nilainya out A dan out B nya, potensionya 2 volt. Kemudian untuk duty cycle-nya kita cari yang pas dulu. Yang ini ya, di sini kira-kira ini nilainya 40%-an untuk duty cycle-nya. Ini sudah benar 12 volt. Sebentar. Oh, ini 0,10 volt untuk yang B nya. Ini saya ubah terlebih dahulu. Ini 11,9 volt dari cycle-nya. Ini kondisi motor berputar searah jarum jam. Kemudian untuk langkah percobaan 10, untuk ininya sama atasnya. Untuk nilai tegangan pada potensiometer ada maksimum. Bentar, saya stop dulu. Ini saya maksimumkan. Ini motor berputar searah jarum jam. Kemudian osiloskop untuk duty cycle-nya ini 100% karena nilai pada potensiometernya maksimum. Kemudian untuk nilainya, nilai out tegangan pada out A dan out B seperti ini. Untuk out A nya 11,9 volt, kemudian untuk out B nya 0,10 volt. 0,10 volt ya, kurang lebih inilah ya. Ini sudah untuk kondisi motor searah jarum jam, duty cycle-nya 100%. Kemudian percobaan ke-12 ini untuk TCC R1A nya sama. Kemudian untuk TCC R1B nya di sini menggunakan 0x02. Saya cari lebih dahulu 0x02. 0x02 untuk bit keduanya 1, yang lainnya 0. Ini saya ubah terlebih dahulu untuk bit yang kedua. Oke, yang diubah CS11. CS11 ini dikasih nilai 1, yang lainnya 0. Seperti ini. Saya compile. Oke. Saya buka Proteus-nya kembali. Dan untuk perintahnya di sini tegangan potensi pada potensiometer ada di 0 volt. Volt artinya ini pada nilai paling rendah. Saya run. Karena ini nilai pada potensionya 0, artinya kan tidak ada masukan, tidak ada tegangan atau arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, seperti ini artinya ini nilainya tegangan pada out A-nya 0, out A 0, out B 0, kemudian motornya tidak berputar.
berhenti untuk motornya, kemudian detik cycle-nya 0%. Kemudian untuk percobaan selanjutnya, ini TCCR1 nya 0xC1. 0xC1 ini saya ubah terlebih dahulu. xC1 11000001. Ini saya lihat datasheetnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk datasheetnya yang diubah COM1A1, COM1A0, dan WGM10. Sini COM1A1, kemudian COM1A0, dan WGM10. Kemudian ini tadi untuk TCCR1B nya 0x04 ini pada bit yang ketiga bernilai 1, yang lainnya 0. Artinya di sini yang diubah CS12 CS12 bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Seperti ini. Saya compile atau saya build. Oke, sudah. No error. Ini saya stop dulu. Kemudian untuk tegangan potensiometer sama di 0 volt. Oke. Kita buka Proteusnya. 0 volt. Nah, di sini motor berputar arah kanan atau searah jarum jam. Kemudian untuk tegangannya pada out A ini 11,9, kemudian pada out B 0,11. Oh iya, hampir mendekati. Kemudian untuk detik cycle-nya, di sini tertunjuk 100%. Di sini ini naik sedikit. Sebentar. Nah, ini naik, tapi kelihatan naik sedikit saja. Naik terus, enggak naik turun seperti itu. Ya, ini untuk percobaan 15A. Kemudian untuk percobaan 15B. 15E ini sama, TCCR1A sama TCCR1B nya sama. Kemudian tegangan pada potensiometernya di sini 2 volt. Oke, ini saya atur lebih dahulu. Ini 2 volt. Saya stop terlebih dahulu. Oke, 2 volt. Ini saya run. Oke. Di sini motornya berputar ke kanan searah jarum jam. Kemudian untuk nilai out A dan out B nya, untuk out A nya 11,9, kemudian untuk out B nya 0,12. Ya, ini hampir mendekati. Kemudian putar ke searah jarum jam. Kemudian untuk detik cycle-nya, ya ini di sini terlihat ini naiknya lebih panjang. Nah, ini kurang lebih
ada di 60%-an untuk dati cycle-nya. Kemudian ini untuk yang terakhir, ini TCCR1A sama TCCR1B-nya sama, kemudian tegangan pada potensiometernya pada maksimal. Saya atur dulu maksimal. Saya run. Nah, di sini motor berputar ke arah kanan searah jarum jam. Kemudian ini untuk apa? Dati cycle-nya 0%. Seperti ini. Tidak ada pergerakan naik. Untuk nilainya untuk out B-nya 0,12. Maaf, ini ada salah. SP ini ya sudah. Ya. Seperti ini untuk tugas apa? Untuk tugas praktikumnya. Semoga jika teman-teman melihatnya, semoga dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Ya, sampai di sini saja untuk penjelasan saya. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.